Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita masih akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, sekarang kita masuk ke pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang. Nah, di dalam pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang sendiri, ini terdapat dua metode. Ada metode periodik dan juga metode perpetual. Untuk metode periodik, yaitu pencatatan yang berkaitan dengan barang dagang dengan tidak melakukannya secara kontinu, sehingga persediaan barang dagang akhirnya dihitung secara fisik yang ada di gudang. Nah, sedangkan metode perpetual, yaitu pencatatan yang berkaitan dengan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagang, dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagang. Intinya, kalau bedanya periodik sama perpetual, kalau periodik dia hanya dihitung secara fisiknya saja, ya, tanpa mempengaruhi persediaan barang dagang. Tapi kalau perpetual, jika ada pembelian atau penjualan, maka dia akan menambah dan mengurangi persediaan barang dagang. Oke, berikutnya bagaimana mencatat transaksi ke jurnal umum. Yang pertama, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Ya, di sini ada dua akun yang muncul, ada akun pembelian sama utang dagang. Untuk akun pembeliannya kita isi di kolom debit, sedangkan untuk utang dagang kita isi di kolom kredit. Ya, kenapa kok akun pembelian di kolom debit? Karena menandakan bahwa bertambahnya jumlah pembelian barang yang kita beli. Terus kenapa kok utang dagang di kolom kredit? Artinya menandakan bahwa utang kita bertambah, ya, kayak gitu. Contoh transaksi, misalkan pada tanggal 13 April 2019 dibeli barang dagang secara kredit dari toko Mulia Abadi seharga 900.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kalau ada soal yang ada kata dibeli barang dagang secara kredit, otomatis soal tersebut adalah ya pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Kalau ada kata-kata kreditnya, ataupun kalau ada kata atau kalimat syarat pembayaran 2/10 N/30, otomatis transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Ya, dari transaksi tersebut maka kita tulis di kolom tabel tanggalnya tanggal 13, tanggal transaksinya, kemudian akunnya pembelian di kolom debit sebesar 900.000 dan utang dagang di kolom kredit sebesar 900.000. Kemudian transaksi yang kedua, yaitu pembelian barang dagang secara tunai. Kalau pembelian barang dagang secara tunai, maka akun yang muncul adalah akun pembelian diisi di kolom debit dan akun kas diisi di kolom kredit. Tadi sama ya, untuk akun pembelian kenapa diisi di kolom debit? Karena pembelian barang yang kita beli bertambah, ya. Sedangkan untuk kas, kenapa kas ditulis atau diisi di kolom kredit? Karena kalau misalkan kita beli barang dagang secara tunai, otomatis kita pakai kas atau uang yang kita punya, dan otomatis juga uang kas kita berkurang, seperti itu. Kemudian contoh transaksinya, misalkan pada tanggal 15 April 2019 dibeli barang dagang dari toko Fajar Jaya seharga 750.000. Nah, kalau misalkan kalimatnya seperti ini, maka otomatis kita tahu bahwa transaksi yang dilakukan adalah secara tunai. Maka kita tulis di tabel tanggalnya tanggal 15,
akunnya pembelian diisi di kolom debit 750.000, sedangkan kasnya kita tulis di kolom kredit sebesar 750.000 ya. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, untuk retur pembelian dan pengurangan harga di sini akun yang muncul yaitu yang pertama ada akun utang dagang di kolom debit dan akun retur pembelian di kolom kredit. Akun utang dagang di kolom debit menandakan bahwa utang kita berkurang ya. Jadi sebelumnya kita beli barang dagang secara kredit di toko A misalkan, kemudian terjadi ada yang cacat barangnya, kemudian kita kembalikan lagi, otomatis utang kita juga bakal berkurang ya. Makanya utang dagang ditulis di kolom debit. Nah, sedangkan untuk retur pembelian kita isi di kolom kredit. Kenapa? Karena untuk retur pembelian sendiri kalau misalkan dia bertambah maka diisi di kolom kredit, kalau dia berkurang maka diisi di kolom debit, seperti itu ya. Terus contoh transaksinya pada tanggal 24 April 2019 dikirim nota debit kepada toko Karisma atas pembelian barang dagang pada tanggal 13 April 2019 seharga 150.000. Maka kita tulis di tabel di kolom tanggal 24, akunnya utang dagang di kolom debit sebesar 150.000 dan retur pembelian di kolom kredit sebesar 150.000 juga. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu potongan pembelian. Ya, di dalam potongan pembelian ini artinya kita beli barang dagang dan mendapat potongan pembelian. Nah, untuk akunnya di sini untuk utang dagang diisi di kolom debit dan untuk kolom kredit di sini ada dua akun yang kita tulis, ada akun kas dan akun potongan pembelian ya. Sama-sama diisi di kolom kredit. Contoh transaksi, misalkan pada tanggal 20 April 2019 dibayar kepada Toko Mulia Abadi atas pembelian barang dagang pada tanggal 13 April 2019 sebesar Rp900.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ya, jadi di transaksi sebelumnya tuh ya, transaksi yang pertama kita beli barang dagang secara kredit, kemudian kita bayar atau kita lunasin dengan syarat 2/10. Di sini artinya kalau kita melunasinya 10 hari atau sebelum 10 hari setelah tanggal transaksi, maka kita mendapatkan diskon atau potongan pembelian sebesar 2% ya. Nah, untuk N/30 ini dia batas maksimal pembayaran yang harus dilunasin, seperti itu. Maka kita tulis di kolom tanggal transaksinya tanggal 20, tanggal pelunasannya, kemudian utang dagang diisi di kolom debit ya, artinya utang dagang kita udah berkurang. Nah, di kolom kas, di kolom akun kas, kemudian potongan pembelian, di sini kok kenapa kasnya 882.000 dan potongan pembeliannya 18.000? Karena kita hitung dulu potongan pembeliannya, kita dapat potongan pembeliannya berapa persen tadi ya, 2% ya. Maka kita kalikan 2/100 dikali 900.000 sama dengan 800.000. Nah, 800.000 ini adalah jumlah potongan pembelian. Jadi untuk mengetahui jumlah kas atau yang harusnya kita bayar, yaitu 900.000 dikurang 18.000, yaitu sama dengan 882.000. Nah, jumlah 882.000 ini yang kita bayarkan untuk bisa melunasi pembelian barang dagang yang sebelumnya kita beli, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada yang namanya beban angkut pembelian. Nah, untuk beban angkut pembelian di sini ada dua akun yang muncul.
ya, beban angkut pembelian di kolom debit, sedangkan akun kas kita isi di kolom kredit. Nah, contoh transaksinya pada tanggal 25 April 2019 dibayar per kas biaya angkut barang yang dibeli seharga 500.000. Maka kita tulis di tabel di kolom tanggal transaksinya tanggal 25, beban angkut pembeliannya 500.000 di kolom debit, dan kasnya kita tulis di kolom kredit sebesar 500.000. Lanjut ke berikutnya, ini tentang penjualan ya. Penjualan barang dagang dengan kredit. Nah, untuk penjualan barang dagang dengan kredit di sini ada dua akun yang muncul. Ada piutang dagang dan penjualan. Apa itu piutang? Piutang itu kalau misalkan kita ngasih pinjam atau kita ngejual barang ke orang lain tapi dengan kredit sistemnya seperti itu, maka itu yang dimaksud dengan piutang dagang. Piutang dagang di kolom debit artinya piutangnya nambah, kita ngasih ngutang ke orangnya nambah, dan penjualan di kredit yang menandakan bahwa penjualan kita juga bertambah kayak gitu. Nah, contoh transaksinya pada tanggal 4 Mei 2019 dijual barang dagang seharga 600.000 secara kredit kepada toko Madiun dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, di sini kita bertindak sebagai yang menjual barang ke toko Madiun ya, dengan kita memberi syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka kita isi di tabelnya di kolom tanggal 4, kemudian akunnya piutang dagang, artinya kita ngasih utang dagang sebesar 600.000 diisi di kolom debit. Penjualannya kita isi juga di kolom kredit dengan jumlah yang sama, yaitu 600.000. Lanjut ke penjualan barang dagang dengan tunai. Nah, untuk penjualan barang dagang dengan tunai, maka akun yang muncul adalah akun kas dan akun penjualan. Akun kas di sini kita taruh di sisi debit. Kenapa? Karena kalau misalkan ada kita jual barang ke orang, orangnya itu langsung bayar ke kita, maka kita langsung masukin ke kas, otomatis kasnya bertambah. Dan untuk penjualan kalau di kolom kredit artinya menandakan bahwa penjualan kita meningkat atau bertambah, seperti itu. Kemudian contoh transaksinya, misalkan pada tanggal 5 Mei 2008 dijual barang dagang kepada toko Jaya Abadi Jakarta dengan tunai seharga 800.000. Ya, kita ngejual barang ke toko Jaya Abadi dengan tunai seharga 800.000, maka kita isi tanggalnya, tanggal transaksi tanggal 5, akunnya yaitu akun kas di kolom debit sebesar 800.000 yang menandakan bahwa kita ada pemasukan kas atau penambahan kas sebesar 800.000. Kemudian kita tulis akun penjualan di kolom kredit sebesar jumlah yang sama, yaitu 800.000. Kemudian ada transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, untuk retur penjualan dan pengurangan harga di sini ada dua akun yang muncul, yaitu retur penjualan di kolom debit dan piutang dagang di kolom kredit. Ya, retur penjualan di kolom debit menandakan bahwa bertambahnya orang yang ngeretur barang yang udah dia beli dari toko kita, makanya kita tulis di kolom debit. Sedangkan untuk piutang dagang tadi, kalau misalkan di kolom debit piutang dagangnya nambah, tapi kalau dia ada di sisi kredit maka otomatis piutang dagangnya berkurang kayak gitu. Contoh transaksi misalkan di sini pada tanggal 7 Mei 2019 dikirim nota kredit kepada toko X atas penjualan barang dagang pada tanggal 4 Mei 2019 seharga 250.000. Maka kita tulis di tabel tanggalnya tanggal 7, kemudian akunnya retur penjualan sebesar 250.000 di kolom debit, dan piutang dagang di kolom kredit sebesar jumlah yang sama. Intinya harus balance ya antara sisi debit dengan sisi kredit. Dan yang terakhir yaitu potongan penjualan. Kalau tadi ada potongan pembelian, sekarang potongan penjualan, artinya kita yang ngasih
diskon ke orang yang beli barang dagangan kita. Nah, untuk potongan penjualan di sini ada 3 akun yang muncul ya. Ada akun kas sama potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang dagang di sisi kredit. Contoh misalkan pada tanggal 9 Mei 2019 diterima pembayaran dari toko Madiun atas penjualan barang dagang pada tanggal 4 Mei 2019 seharga 600.000 dengan syarat 3/10 N/30. Maka si toko Madiun dalam hal ini dia memenuhi syarat pembayaran sebagaimana yang tertera di atas, yaitu 3/10 N/30. Maka dia dapat potongan harga. Kita kasih potongan harga ke si toko Madiun ini sebesar 3% dari harga jual. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 600.000. Maka kita tulis di tabel di tanggal transaksinya tanggal 9, kemudian akunnya tadi ya, ada akun kas sama potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang dagang di sisi kredit. Nah, untuk perhitungannya tadi kita hitung dulu potongan harganya berapa. 3% dari 600.000 adalah 18.000, maka potongan penjualannya 18.000. Kemudian untuk bisa mengetahui jumlah kas yang kita dapat, itu kita kurangi 600.000 harga barangnya dikurang potongan penjualan sama dengan 582.000 rupiah, seperti itu.